Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kali ini ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu sejarah kerajaan Mataram Islam dan sejarah kerajaan Cirebon. Yang pertama adalah sejarah kerajaan Mataram Islam. Seperti yang kita tahu, kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh Sutawijaya atau yang bergelar Panembahan Senopati. Kita tahu nantinya Sutawijaya itu adalah orang yang diberikan kekuasaan oleh Pangeran Benawa. Jadi, kita tahu bahwa kerajaan Mataram Islam hancur akibat masuknya VOC Belanda atau penjajah kolonial Belanda. Belanda berusaha melakukan yang namanya politik divide et impera, yaitu politik adu domba. Dan juga nantinya dikeluarkanlah yang namanya Perjanjian Giyanti yang sangat merugikan kerajaan Mataram Islam, di mana kerajaan ini terbagi atas dua wilayah, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Pembahasan yang kedua adalah Kesultanan Cirebon. Kerajaan yang berada di Jawa Barat ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di wilayah Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh seorang yang bernama Syarif Hidayatullah atau yang kamu kenal dengan Sunan Gunung Jati, di mana kerajaan ini nantinya hancur akibat pengaruh masuknya VOC Belanda. Belanda juga berusaha memecah belah kerajaan Kesultanan Cirebon ini, hingga nantinya kerajaan Cirebon ini terbagi atas tiga wilayah. Yang pertama adalah Kesupuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Jadi tiga wilayah ini adalah hasil politik adu domba Belanda untuk memecah belah kerajaan tersebut. Jadi supaya kamu mengetahui lebih lanjut tentang kerajaan Mataram Islam dan Kesultanan Cirebon, silakan Anda simak penjelasan video berikut ini. Materi yang pertama adalah kerajaan Mataram Islam. Letak kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berpusat di kawasan Kota Gede, kalau sekarang ini disebut sebagai Yogyakarta. Berikut adalah peta sejarah kerajaan Mataram Islam.
berdirinya Kerajaan Mataram. Kesultanan Mataram pada awalnya berdiri atau terletak di alas Mentaok, sebidang tanah di antara Kali Opak dan Kali Progo. Alas Mentaok ini adalah wilayah yang kamu kenal sekarang dengan wilayah Yogyakarta. Sultan Hadiwijaya itu memberikan hadiah kepada Ki Ageng Pamanahan sebagai balas budi atau balas jasa karena telah membantu memadamkan perlawanan Arya Panangsang dari Kerajaan Jipang. Sutawijaya yang merupakan anak daripada Ki Ageng Pamanahan memimpin pengembangan wilayah tersebut sejak ayahnya wafat, dan akhirnya nanti Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati merebut pengaruh Pajang dari Pangeran Benowo dan menjadikannya menjadi sebuah wilayah kadipaten. Kita lihat bagaimana kehidupan politik pada masa pemerintahan Sutawijaya. Raja pertama Mataram Islam ini bergelar Panembahan Senopati Ing Alaga Saidin Pantatagama. Pada masa kekuasaannya, ia menaklukkan berbagai wilayah seperti daerah Madiun, Surabaya, Demak, Ponorogo, Pasuruan, dan Kadiri. Sementara Cirebon dan Galuh berhasil ditaklukkan pada tahun 1595. Panembahan Senopati nantinya wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede. Kita lihat bagaimana kehidupan politik pada masa pemerintahan Amangkurat I. Ketika Sultan Agung wafat pada tahun 1645, dia digantikan putranya yang bernama Raden Mas Syaidin bergelar Amangkurat I. Tapi Raja Amangkurat I di sini kurang mampu meraup dukungan dari rakyat maupun daripada pejabat kerajaan, sehingga ia mulai mendekati VOC atau kolonial Belanda. Aksi ini akhirnya nanti menimbulkan ketidaksenangan di kalangan keraton maupun masyarakat. Terlebih di mana Amangkurat I ini terkenal dengan sikap yang ekstrim terhadap para penentangnya. Jadi siapa yang menentangnya biasanya akan dilakukan yang namanya tindak kekerasan. Kekacauan pada kerajaan ini terjadi ketika Trunojoyo yang berasal daripada Madura itu menyerang atau memberontak, di mana pada saat itu ibu kota keraton yaitu Keraton Kleret berhasil dikuasai oleh Raden Trunojoyo. Akhirnya nanti Amangkurat I itu menyingkir dan wafat ketika dalam perjalanan atau pelariannya. Kita lihat perpecahan Mataram Islam. Masuknya Belanda ke wilayah Mataram Islam membuat konflik dalam internal keluarga Mataram Islam. Akhirnya nanti VOC ikut campur dalam setiap konflik yang berada dalam Kesultanan Mataram Islam. Salah satunya adalah dikeluarkannya Perjanjian Giyanti. Dalam Perjanjian Giyanti ini ada 3 tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini, yaitu yang pertama adalah Susunuhan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan yang ketiga adalah Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sumbernyawa. Secara garis besar, isi Perjanjian Giyanti ini sangat merugikan wilayah Mataram Islam. Karena menurut perjanjian ini, Mataram dibagi dua menjadi 2 wilayah, yaitu yang pertama adalah Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwana III, dan yang kedua adalah Kesultanan Yogyakarta di bawah rajanya yang bergelar Hamengkubuwana. Itulah awal perpecahan Mataram Islam. Kita lihat bagaimana kehidupan ekonomi Mataram Islam. Wilayah yang strategis yang berada di antara Gunung Merapi menjadikan tanah Mataram menjadi sangat subur. Kita tahu di lokasi Mataram itu terdapat beberapa gunung penting atau gunung Merapi seperti Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Dampaknya dengan adanya kondisi alam ini membuat berkembangnya pertanian Mataram dengan hasil utamanya adalah beras. Komoditi lain yang diperjualbelikan pada masa Mataram adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil-hasil palawija. Mataram juga memberlakukan yang namanya bea masuk di pelabuhan-pelabuhan yang ramai akan pedagang. Kita lihat kehidupan sosial Mataram. Di Mataram itu terdapat perayaan sekaten untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Puncak acara sekaten ini adalah dengan mengarak gunungan dari keraton sampai ke depan Masjid Agung. Gunungan itu biasanya ada beberapa macam seperti Gunungan Lanang, Gunungan Wadon, Gunungan Kepak, dan Gunungan Pauhan.
Kenapa dinamai gunungan? Karena gunungan ini itu terbuat dari makanan, kue, hasil bumi yang bentuknya lancip memang seperti gunung. Upacara ini sebagai rasa syukur dari Raja Mataram Islam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dengan adanya upacara ini atau perayaan ini masih dilestarikan hingga saat ini. Jadi saat ini kita masih bisa menjumpai di mana acara sekaten ataupun gunungan ini masih ada hingga saat ini, khususnya di Pulau Jawa. Selanjutnya kita lihat yaitu keraton ataupun kerajaan Cirebon yang berada di Jawa Barat. Bagaimana sejarah awal berdirinya kerajaan Cirebon? Sejarah Kesultanan Cirebon. Cirebon, dari kota inilah Islam mulai masuk ke wilayah Jawa Barat. Pada kisaran akhir abad ke-15, kota pesisir utara ini telah menjadi pusat penyebaran agama Islam. Cirebon berasal dari pedukuhan kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Duku kecil ini dihuni dari berbagai suku, agama, serta adat istiadat yang berbeda. Karena itulah duku ini dikenal sebagai caruban, yang dalam bahasa Jawa yang artinya adalah campuran. Penduduk di duku caruban tersebut memiliki keterampilan dalam produksi terasi. Sebagian besar penduduk di sana itu memproduksi terasi, yang merupakan komoditas makanan populer pada zaman tersebut. Terasi merupakan produk olahan yang berbahan udang. Dari proses inilah muncul nama Cirebon. Dalam bahasa Sunda, Ci artinya adalah air dan Rebon artinya adalah udang. Bertahun-tahun kemudian, duku kecil bernama Cirebon itu tumbuh menjadi kota pelabuhan dan dikenal sebagai Cirebon. Pada masa ketika Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana, datanglah 3 orang dari Irak, Timur Tengah. 3 orang tersebut adalah Syarif Abdurrahman, Syarif Abdurrahim, dan Syarifah Baghdad. Mereka adalah putra-putri dari Sultanan Baghdad. Pangeran Cakrabuana kemudian meminta kepada Syarif Abdurrahman dan Syarif Abdurrahim untuk membantu penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon. Pangeran Cakrabuana memberikan lahan kepada Syarif Abdurrahman untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan ataupun penyebaran agama Islam. Syarifah Baghdad kemudian menikah dengan Syarif Hidayatullah, yang kelak dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Syarifah Baghdad banyak membantu Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Syarif Abdurrahman membangun sebuah masjid di Panjunan yang menjadi pusat pertemuan para wali Songo. Tahun 1479, pada masa pemimpinan Syarif Hidayatullah, beliau memajukan kota Demak. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Syarif Hidayatullah tidak hanya berkonsentrasi dalam penyebaran agama Islam, tetapi juga beliau memperhatikan masalah ekonomi. Pelabuhan diperbaiki dan ditingkatkan menjadi pusat perdagangan. Kesultanan Cirebon, tadi saya katakan, adalah kerajaan pertama yang berada di kerajaan Sunda ataupun di wilayah Jawa Barat. Sejarah kerajaan ini pernah menjadi bagian daripada wilayah Tarumanegara lalu menjadi wilayah Pajajaran. Awalnya kota Cirebon merupakan daerah di kebun pesisir atau Tegal Aleng-Along. Kerajaan Cirebon dirintis oleh Pangeran Cakrabuana yang saya jelaskan tadi. Kejayaan kerajaan Cirebon di bawah pemimpinan Syarif Hidayatullah atau yang saya jelaskan tadi adalah Sunan Gunung Jati. Kesultanan Cirebon mencapai pusat kemajuan baik dalam bidang agama, politik maupun perdagangan. Dalam bidang agama jelas terlihat bahwa proses Islamisasi berjalan sangat masif. Dakwah agama Islam itu terus dilakukan. Sedangkan di sektor politik, perluasan daerah menjadi salah satu fokus yang dijalankan. Bersama Demak, misalnya itu Cirebon mampu merebut pelabuhan Sunda Kelapa untuk membendung pengaruh Portugis di Pulau Jawa. Penyebab keruntuhan kerajaan Cirebon. Meninggalnya Panembahan Ratu kedua,
membuat Cirebon mengawali babak baru dengan terpecah menjadi 3. Tahun 1677, 3 putra Panembahan Ratu kedua sekaligus dilantik menjadi Sultan. Pangeran Martawijaya dilantik menjadi Sultan Keraton Kesepuhan dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi. Pangeran Kartawijaya dilantik menjadi Sultan Keraton Kanoman dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin. Pangeran Wangsakerta dilantik menjadi Sultan Keraton Kacirebonan dengan gelar Panembahan Tohpati. Sultan Sepuh dan Sultan Anom memiliki kekuasaan penuh berupa wilayah dan rakyat serta keraton masing-masing, sedangkan Pangeran Wangsakerta tidak memiliki wilayah kekuasaan maupun keraton, hanya berfungsi sebagai keprabon atau tempat pendidikan bagi pembesar-pembesar istana. Memasuki abad ke-18, politik di Jawa mengalami perubahan yang sangat drastis, di mana tetangga kerajaan Cirebon yaitu Kerajaan Mataram dan Banten keduanya akhirnya menjadi wilayah jajahan VOC. Nantinya beberapa tahun berselang, Cirebon itu sendiri menjadi wilayah jajahan VOC. Itu adalah akhir daripada runtuhan Kerajaan Cirebon. Kehidupan ekonomi Kerajaan Cirebon. Letak Cirebon yang sangat strategis, yang berada di sebuah teluk dan di tengah-tengah jalur perdagangan sepanjang pantai utara Pulau Jawa, menjadikan tempat ini tempat persinggahan, di mana para pedagang yang akan pergi ke Sunda Kelapa maupun ke Malaka akan singgah di pelabuhan-pelabuhan Cirebon. Hasil pertanian yang berasal dari pedalaman juga diangkut untuk dijual di pelabuhan Cirebon dengan pedagang-pedagang asing. Karena kondisi di atas inilah, maka Cirebon dapat dikatakan menjadi kota dan kerajaan maritim. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.